Inilah lautan manusia. Mereka datang dari seluruh penjuru dunia hanya untuk satu tujuan, menjawab panggilan Allah. Disinilah hati-hati menyatu, tubuh-tubuh bersujud, dan jiwa-jiwa menangis dalam harapan. Tidak ada kasta, tidak ada pangkat. Semua mengenakan ihram, semua sama di hadapannya. Semoga Allah undang kita ke tempat ini sebelum nyawa berpisah dari raga. Labbaik Allahumma. Umroh itu bukanlah ibadah orang kaya. Allah tidak memanggil yang mampu, tapi Allah memampukan yang dipanggil. Ajaib, ternyata orang yang menemukan video ini adalah calon orang terkaya dan tersukses di tahun ini. Mohon ikhlas ketik. Amin. Inilah daftar negara dengan masa tunggu berangkat haji reguler paling lama di dunia. Peringkat yang pertama yaitu Malaysia dengan lama antrian sekitar 120 hingga 140 tahun. Peringkat yang kedua yaitu Singapura dengan lama antrian sekitar 35 hingga 40 tahun. Peringkat yang ketiga yaitu Indonesia dengan lama antrian sekitar 11 hingga 41 tahun. Kemudian yang keempat yaitu Bangladesh dengan lama antrian sekitar 7 hingga 10 tahun. Hal ini tentu berbeda dengan negara India dan Pakistan yang bisa berangkat di tahun itu juga tanpa antri. Padahal persentase kuota haji dan jumlah umat muslim hampir sama dengan Indonesia. Menurut kalian, apa penyebab antrian haji di Indonesia itu cukup lama? Inilah taman surga yang menjadi rebutan seluruh umat Islam di dunia. Tempat ini namanya adalah Raudhah, yaitu tempat mulia yang terletak di antara makam Nabi Muhammad dan mimbar Masjid Nabawi. Tempat ini benar-benar sangat mustajab untuk berdoa. Banyak orang-orang yang membuktikan bahwa barang siapa yang berdoa di tempat ini, maka dengan cepat doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raudhah ini juga dijuluki sebagai taman surga yang ada di bumi. Hal ini tidak lepas dari keutamaannya yang luar biasa. Nabi Muhammad pernah bersabda, "Tempat yang berada antara rumahku dan mimbarku merupakan salah satu taman dari taman-taman surga." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tempat ini juga akan diangkat ke surga pada hari kiamat kelak. Raudhah memang dianggap sebagai tempat yang menyerupai taman-taman di surga. Para jamaah yang duduk, beribadah, dan bermunajat di dalam Raudhah seringkali merasakan ketenangan dan kedamaian yang sangat mendalam. Perasaan ini mencerminkan suasana yang diyakini mirip dengan ketentraman dan kebahagiaan di taman-taman surga. Selain itu, barang siapa yang sholat di Raudhah, maka pahalanya akan dilipat gandakan sebanyak 1000 kali lipat. Maka karena itulah, Raudhah ini menjadi incaran dan rebutan umat Islam yang berkunjung ke kota Madinah. Ya Allah, semoga kita semua bisa haji dan umroh ke Tanah Suci dan bisa beribadah. Suasana Isya di Masjidil Haram tenang, khusyuk, dan penuh haru. Ribuan jamaah berhimpun dalam pakaian ihram, menghadap satu kiblat, menyatu dalam lantunan takbir dan doa yang menggema hingga langit malam Makkah. Di tempat inilah doa-doa melangit, air mata jatuh tanpa terasa, dan hati benar-benar merasa dekat dengan Sang Pencipta. Ya Allah, izinkan kami menjadi bagian dari barisan ini suatu hari nanti. Amin. Siapa sebenarnya Nabi Muhammad itu? Semoga yang menonton ini kelak bisa bertemu Nabi Muhammad di surga. Mari kita sama-sama bersolawat dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pertama, Nabi Muhammad adalah penolong kita di hari kiamat. Kedua, beliau yang membawa syafaat untuk kita. Ketiga, Nabi Muhammad menunggu kita di surga. Keempat, beliau yang membela kita saat berdiri di hadapan Allah. Kelima, Nabi Muhammad mendoakan kita saat melintasi jembatan Sirat. Keenam, beliau menemani kita saat meminum air dari telaga Al-Kautsar. Ketujuh, Nabi Muhammad akan bersama kita di surga. Dan yang paling mengharukan, Nabi Muhammad tak pernah lupa mendoakan. Ketika Nabi Muhammad hendak bertemu dengan Allah, beliau melepaskan sandalnya sebelum masuk. Namun, Allah menghentikannya dan memerintahkan Nabi untuk tidak melepaskan sandalnya. Allah menjelaskan bahwa setiap lapisan langit sangat ingin diinjak oleh sandal Nabi Muhammad. Saat Rasulullah hampir masuk untuk berjumpa dengan Allah, malaikat Jibril mundur. Rasulullah pun bertanya, "Wahai Jibril, mengapa engkau mundur?" Malaikat Jibril menjawab, "Wahai Rasulullah, jika aku melangkah lebih dekat, tubuhku akan hancur berkeping-keping karena tidak sanggup menahan cahaya Allah." Nabi Muhammad bertanya, "Bukankah engkau tercipta dari cahaya, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Iya, tapi aku tercipta bukan dari cahaya Allah." Lalu Nabi Muhammad bertanya lagi, "Bagaimana dengan diriku, wahai Jibril?" Jibril pun menjawab, "Engkau mampu, wahai Rasulullah, karena engkau tercipta setengah dari cahayanya."